Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kedaulatannya ialah bahwa akan datang kepadamu suatu tabut yang di dalamnya mengandung ketenteraman dari Tuhanmu dan pusaka peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dipikul oleh para malaikat. Sesungguhnya dalam hal ini ada suatu tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir nomor 308. Tabut berarti 1. Peti atau kotak, 2. Dada atau rusuk dengan apa-apa yang dikandungnya seperti jantung dan sebagainya, 3. Hati yang merupakan gudang ilmu, kebijakan dan keamanan. Keterangan mufradat. Para ahli tafsir berselisih tentang makna kata tabut dan Bible menyebutnya sebagai perahu atau peti, atau gambaran yang diberikan oleh Al-Quran tegas menunjukkan bahwa kata itu telah dipakai di sini dalam arti hati atau dada. Penjelasan tentang tabut dalam ayat ini yang di dalamnya mengandung ketentraman dari Tuhanmu tak dapat dikenakan kepada bahtera, sebab jauh daripada memberi ketentraman dan kesejukan hati kepada orang lain, perahu yang disebut oleh Bible tidak dapat melindungi kaum Bani Israel terhadap kekalahan, pula tidak melindunginya sendiri, sebab perahu itu dibawa lari oleh musuh. Malahan Saul yang membawa perahu itu dalam peperangan menderita kekalahan-kekalahan yang parah, sehingga bahkan musuhnya pun menaruh kasihan kepadanya dan ia menemui ajalnya dengan penuh kehinaan. Perahu demikian tak mungkin merupakan sumber ketenangan bagi kaum Bani Israel. Apa yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka ialah hati yang penuh dengan keberanian dan ketabahan, sehingga sesudah ketenangan tersebut turun kepada mereka, mereka dengan berhasil membalas serangan musuh dan menimpakan kekalahan berat kepada mereka. Tafsir nomor 309. Karunia lain yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel disinggung dalam kata pusaka. Tuhan meresapi hati mereka dengan sifat-sifat mulia yang menjadi watak nenek moyang mereka, keturunan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, pusaka yang ditinggalkan oleh anak cucu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam,
tidak terdiri atas hal-hal kebendaan, tetapi yang dimaksudkan ialah akhlak-akhlak baik yang dengan itu mereka mendapat karunia menjadi waris leluhur-leluhur agung mereka. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznih wallahu ma'as sabirin. Maka tatkala Talut berangkat dengan bala tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, lalu barang siapa minum darinya, maka ia bukan dariku, dan barang siapa tidak mencicipinya, maka sesungguhnya ia dariku, kecuali orang yang mengambil seciduk dengan tangannya. Tetapi mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Lalu ketika ia dan orang-orang yang beriman besertanya telah menyeberanginya, mereka berkata, tidak ada kemampuan pada kami hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Tetapi orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Allah berkata, betapa banyak golongan yang sedikit telah mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang sabar. Tafsir nomor 310. Pengecualian tentang air seciduk tangan itu mengandung dua tujuan. Satu, memberikan kepada pasukan yang sedang berderap maju itu sedikit kelegaan jasmani dengan mengizinkan mereka membasahi kerongkongan mereka yang kekeringan. Tetapi di samping itu mencegah mereka dari minum sebebasnya yang bisa mendinginkan semangat mereka dan menjadikan mereka lengah terhadap musuh. Dua, membuat cobaan itu lebih menggelitik perasaan, sebab acap kali terjadi lebih mudah bagi seseorang untuk menjauhkan diri sama sekali dari sesuatu daripada mencicipinya dalam kadar terbatas sekali. Lihat Hakim-Hakim 7 ayat 5-6. Kata nahar berarti pula limpah ruah. Dalam pengertian tersebut, ayat ini berarti bahwa mereka akan diuji oleh limpah ruah. Mereka yang menyerah kepada godaannya biasanya menjadi tidak mampu melaksanakan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka yang memakainya dengan mengekang nafsu biasanya meraih kemenangan. Tafsir nomor 310a. Kata Jalut itu nama sifat yang artinya seseorang atau satu kaum yang sukar diperintah
dan berkeliaran sambil menjarah raya dan mengganggu orang-orang lain. Dalam Bible, nama yang sejajar ialah Goliat, yang berarti roh-roh yang suka berlari-lari, menyamun dan membinasakan, atau pemimpin atau raksasa. Bible memakai nama ini mengenai seseorang, tetapi sesungguhnya kata itu menyandang arti segolongan perampok yang kejam. Sungguh pun dapat pula dikenakan kepada perseorangan-perseorangan tertentu yang melambangkan ciri khas golongan itu. Al-Quran agaknya telah mempergunakan kata itu dalam kedua arti itu dalam ayat yang sedang dibicarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji Ada dalam